Hai, saya Alexander Kostaki. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi. Tetapi saya di sini tidak sendiri. Di sini ada Alfia, ada Bunga, ada Aldi, dan Neng Nabila. Selamat menyaksikan. Bumi itu asalnya dari mana ya? Wah, sering banget tuh kepikiran. Jadi, kehidupan itu muncul begitu aja atau gimana ya? Nggak segampang itu. Ada beberapa teori kayak abiogenesis yang bilang kehidupan berasal dari bahan tak hidup. Lalu ada biogenesis yang bilang kehidupan cuma bisa muncul dari kehidupan lain. Dan terakhir, teori evolusi biologi yang bahas gimana makhluk hidup berkembang. Lebih lengkapnya, kita bahas satu-satu yuk. Pertama, teori abiogenesis. Teori ini menjelaskan bahwa makhluk hidup berasal dari benda tak hidup atau ada dengan sendirinya. Teori abiogenesis juga dikenal dengan teori generatio spontanea. Tokoh-tokoh teori abiogenesis yang pertama ada Aristoteles. Percobaan yang dilakukan adalah pada tanah yang direndam air akan muncul cacing. Kemudian tokoh yang kedua yaitu Nedam. Percobaan yang dilakukan oleh Nedam yaitu merebus kaldu dalam wadah selama beberapa menit, kemudian ditutup dengan gabus. Setelah beberapa hari terdapat bakteri dalam kaldu tersebut. Nedam berpendapat bahwa bakteri berasal dari kaldu. Kemudian tokoh yang keempat ada Anthony van Leeuwenhoek. Anthony van Leeuwenhoek melihat adanya mikroorganisme di dalam air rendaman jerami. Dan yang terakhir ada tokoh-tokoh pendukung. Menurut tokoh pendukung, teori ini menyatakan bahwa mikroorganisme itu berasal dari jerami yang membusuk. Tetapi Leeuwenhoek menolak pernyataan itu dengan mengemukakan bahwa mikroorganisme itu berasal dari udara. Nah, sekarang ada beberapa hasil observasi penganut paham abiogenesis tentang asal-usul kehidupan. Yang pertama, setiap musim semi, banjir yang terjadi di Sungai Nil meninggalkan banyak lumpur yang kaya nutrisi. Pada lumpur tersebut, muncul hewan katak, sehingga kesimpulannya adalah katak berasal dari endapan lumpur. Yang kedua, petani di beberapa bagian negara Eropa yang menyimpan biji-biji gandum dalam lumbung yang ditutupi oleh jerami, dari biji-biji jerami yang rusak dan jamuran karena tidak terawat dengan baik memunculkan banyak tikus, sehingga kesimpulannya adalah tikus berasal dari biji gandum yang rusak dan jamuran. Kedua, yaitu teori biogenesis. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup juga. Tokoh-tokoh teori biogenesis yang pertama ada Francesco Redi. Redi melakukan percobaan untuk menunjukkan bahwa ulat tidak muncul dengan sendirinya pada daging yang membusuk, melainkan berasal dari telur lalat. Percobaan yang pertama dilakukan pada tahun 1668. Redi menggunakan 2 kerat daging segar dan 2 toples. Toples 1 diisi sekerat daging dan ditutup rapat-rapat. Toples 2 diisi sekerat daging dan dibiarkan terbuka. Setelah beberapa hari, keadaan daging pada kedua toples tersebut diamati. Hasilnya, pada toples 2 daging telah membusuk dan di dalam daging terdapat banyak larva. Kesimpulan Redi pada percobaan 1, larva bukan berasal dari daging yang membusuk, tetapi berasal dari lalat yang masuk, kemudian bertelur pada keratan daging, dan telur tersebut menetas menjadi larva. Hasil percobaan ini mendapat sanggahan dari para ilmuwan pengikut teori abiogenesis. Sanggahan tersebut adalah kehidupan pada toples 1 tidak dapat terjadi karena toples tersebut tertutup, sehingga tidak ada kontak dengan udara. Akibatnya tidak ada daya hidup di dalamnya. Akhirnya Redi melakukan percobaan yang kedua. Pada percobaan yang kedua, Redi meletakkan daging pada toples tertutup kain kasa sehingga masih terjadi hubungan dengan udara, tetapi lalat tidak dapat masuk. Hasil percobaannya menunjukkan bahwa keratan daging membusuk. Pada daging ditemukan sedikit larva dan pada kain kasa ditemukan lebih banyak larva. Kesimpulan Redi pada percobaan kedua, larva bukan berasal dari daging yang membusuk, tetapi berasal dari lalat yang hinggap di kain kasa dan beberapa telur jatuh pada daging. Tokoh yang kedua yaitu Lazzaro Spallanzani. Pada tahun 1765, beliau melakukan percobaan untuk menyanggah Nedam. Lazzaro melakukan percobaan dengan memanaskan 2 tabung kaldu sehingga semua organisme yang ada dalam kaldu terbunuh. Setelah didinginkan, kaldu tersebut dibagi menjadi 2. 1 tabung dibiarkan terbuka dan 1 tabung dibiarkan tertutup. Ternyata pada tabung yang terbuka terdapat organisme, sedangkan pada tabung yang tertutup tidak terdapat organisme. Yaitu Louis Pasteur. Louis Pasteur melakukan percobaan menggunakan labu leher angsa. Pertama-tama, kaldu direbus hingga mendidih, kemudian didiamkan. Setelah beberapa hari, air kaldu tetap jernih dan tidak mengandung mikroorganisme. Adanya leher angsa memungkinkan udara dapat masuk ke dalam tabung, tetapi mikroorganisme udara akan terhambat karena adanya uap air pada pipa leher. Apabila tabung dimiringkan hingga air kaldu sampai ke permukaan pipa, air kaldu tersebut akan terkontaminasi oleh mikroorganisme udara. Akibatnya, setelah beberapa waktu, air kaldu akan keruh karena terdapat mikroorganisme. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, teori abiogenesis dan muncul teori biogenesis yang menyatakan
omne vivum ex ovo yang artinya setiap makhluk hidup berasal dari telur, kemudian omne ovum ex vivo artinya setiap telur berasal dari makhluk hidup, dan yang terakhir omne vivum ex vivo artinya setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup juga. Untuk kehidupan yang terakhir dapat dijelaskan melalui teori evolusi biologi. Teori ini adalah teori yang menjelaskan perubahan makhluk hidup di bumi dari waktu ke waktu. Teori ilmiah ini menyatakan bahwa makhluk hidup yang ada sekarang adalah hasil dari serangkaian perubahan yang terjadi pada makhluk hidup di masa lalu dalam jangka waktu yang sangat panjang atau sangat lama. Ini ada tahapan hipotetik terbentuknya organisme yang lebih kompleks dari organisme sederhana, dimulai dari mikrosfer. Mikrosfer merupakan bentukan protein yang memiliki aktivasi katalitik. Dari mikrosfer menjadi progenot. Progenot ini merupakan mikrosfer yang menyerupai sel yang mampu mensintesis cetakan protein. Setelah progenot, yaitu ada eugenot. Eugenot ini merupakan mikrosfer yang menyerupai sel dengan RNA sebagai cetakan dalam sintesis proteinnya. Dari eugenot menjadi prokariota awal, yang dimana merupakan sel dengan cetakan protein dalam sintesis protein berupa DNA. Dari prokariota awal terbagi menjadi 3, ada eubakteria, ada cyanobacteria, dan ada archaebacteria. Ketiga ini merupakan nenek moyang dari prokariot yang ada. Kemudian dari cyanobacteria ada eukariota. Eukariota ini merupakan sel dengan cetakan dalam sintesis protein yang berupa DNA yang mengadakan hubungan simbiotik dengan sel-sel lainnya. Dari eukariota menjadi eukariota, yaitu sel yang mempunyai inti sel dan organel yang sesungguhnya. Nah, dari eukariota terbagi menjadi 5, ada protozoa, alga, fungi, tanaman, dan juga hewan. Kelima makhluk hidup ini merupakan nenek moyang organisme yang ada pada saat ini. Aku sering dengar kata evolusi, tapi sebenarnya apa sih evolusi itu? Pengertian evolusi. Evolusi merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin yang artinya membuka gulungan atau membuka lapisan. Kemudian bahasa itu diserap menjadi bahasa Inggris evolution yang berarti perkembangan secara bertahap. Sedangkan dalam KBBI, evolusi berarti perubahan atau juga pertumbuhan atau perkembangan secara berangsur-angsur dan perlahan. Jadi sedikit demi sedikit. Ngomong-ngomong soal evolusi, teori yang paling terkenal itu teori Darwin kan ya? Yang ada teori seleksi alamnya itu. Betul, jadi teman-teman, Charles Darwin ini kenalin teori tentang seleksi alam. Tapi dia bukan satu-satunya ahli yang mencetuskan tentang teori ini. Ada beberapa ahli juga yang mencetuskan teori ini. Jadi ayo kita bahas satu-satu. Pertama ada Jean-Baptiste de Lamarck, atau yang sering dipanggil juga Lamarck. Nah, dia mengungkapkan bahwa makhluk sebagai respon terhadap perubahan lingkungannya. Nah, menurut Lamarck juga, berevolusi itu maksudnya makhluk hidup berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Oleh karena itu, Lamarck merupakan orang pertama yang menyatakan bahwa makhluk hidup melakukan evolusi. Nah, teori evolusi Lamarck ini menjelaskan fakta penting, yaitu yang pertama mengenai penemuan fosil yang memperlihatkan bahwa makhluk hidup di masa lampau berbeda dengan makhluk hidup saat ini. Yang kedua, menjelaskan tentang mengapa setiap makhluk hidup memiliki adaptasi yang baik terhadap lingkungannya. Yang kedua, ada teori yang sangat terkenal yaitu teori Charles Darwin, yang dimana di dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection, Charles mengungkapkan teorinya mengenai evolusi. Nah, pokok utama dari teori Darwin ini, yang pertama ada mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu organisme yang disebabkan oleh seleksi alam. Yang kedua ada survival of the fittest, artinya siapa yang paling kuat dia yang akan bertahan. Nah, Darwin ini mengemukakan bahwa individu yang kuat akan bertahan dan mewariskan sifat ke generasi berikutnya. Yang ketiga, ada struggle for extinction, yang artinya berjuang keras untuk bertahan hidup, yang dimana individu yang tidak dapat bertahan hidup akan mati dan terjadi kepunahan. Sedangkan yang bertahan akan melanjutkan hidupnya dan bereproduksi.
Yang ketiga ada George Cuvier, yang dimana dia menyatakan bahwa setiap spesies tercipta secara terpisah. Nah, ia juga menjelaskan bahwa anak seorang atlet tidak serta-merta memiliki otot yang kuat begitu dilahirkan tanpa adanya latihan dan olahraga. Namun, Cuvier tidak membantah mengenai adanya faktor yang diturunkan dari generasi ke generasi, dan ia tidak mengetahui faktor penyebabnya. Keempat ada August Weismann, yang dimana dalam teorinya dia menyatakan bahwa evolusi ini terjadi karena adanya seleksi alam terhadap faktor genetis. Kelima ada Herbert Spencer, yang dimana ia merupakan ahli filsafat dari Inggris yang pertama kali menggunakan istilah evolusi. Nah, menurut Spencer, konsep evolusi yang dimaksud adalah berkaitan dengan suatu perkembangan ciri atau sifat dari waktu ke waktu melalui perubahan bertingkat. Nah, pengertian yang dikemukakan oleh Spencer ini menunjukkan terjadinya suatu proses perubahan. Namun demikian, tampak bahwa pengertian yang dimaksud tidak terkait dengan kajian biologi, dan pada perkembangannya, istilah tersebut tenggelam bersama dengan perkembangan pemikiran para ahli filsafat lainnya. Ini menarik banget loh teman-teman. Evolusi itu terjadi karena ada penyebabnya. Penyebabnya kayak seleksi alam sama mutasi genetik. Nah, iya betul. Sini aku kasih tahu selengkapnya. Penyebab evolusi. Yang pertama ada seleksi alam, yang dimana terjadinya perubahan pada suatu lingkungan akan mengakibatkan terjadinya dua hal ini, yang dimana ada organisme yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, sedangkan untuk organisme yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya akan mati atau pindah ke daerah lain yang tidak mengalami perubahan lingkungan. Lalu ada konsepnya juga, yaitu di mana makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi akan punah dan makhluk hidup yang mampu beradaptasi akan bertahan dan berkembang biak. Nah, persaingan ini terjadi antara makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya. Contohnya tuh ada di kupu-kupu biston betularia di Inggris. Jadi pada saat sebelum revolusi industri, pada saat udaranya bersih, populasi kupu-kupu putihnya lebih banyak dibandingkan kupu-kupu hitam. Lalu setelah revolusi industri yang dimana udaranya tuh gelap oleh asap, populasi kupu-kupu hitamnya yang meningkat dan kupu-kupu putih menjadi lebih rentan terhadap predator. Kedua, mutasi gen. Mutasi gen yaitu adalah perubahan struktur kimiawi dari gen yang terjadi tanpa ataupun karena pengaruh faktor luar maupun alami ataupun buatan. Nah, dalam mutasi gen ini terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama ada mutasi gen dan evolusi, yang dimana untuk mutasi sel soma itu tidak dapat diwariskan, tetapi untuk mutasi sel kelamin itu dapat menghasilkan sifat baru yang menguntungkan, itu pun jika sesuai dengan lingkungannya. Lalu poin yang kedua ada teori evolusi sintetis modern dari Neodarwis, yang dimana menggabungkan konsep mutasi gen dengan teori seleksi alam Darwin. Juga menurut dia, mutasi yang menguntungkan dapat menghasilkan spesies baru. Lalu poin yang ketiga ada perubahan kromosom, yang dimana perubahan kromosom yang menguntungkan dapat memunculkan spesies baru. Lalu juga untuk laju mutasinya mempengaruhi kecepatan kemunculan spesies baru. Lalu untuk poin yang keempat ada angka laju mutasi, yang dimana kalau kecil tuh dari 1 sampai per 10 mutasi per 100.000 pembelahan sel. Tetapi jika signifikan itu berarti setiap gametnya mengandung ribuan gen, terus juga satu individu menghasilkan jutaan gamet. Juga generasi satu spesiesnya itu pasti akan sangat banyak. Ketiga, frekuensi gen atau genotip di dalam populasi, yang dimana itu merupakan perbandingan antara gen dominan dan resesif dalam populasi. Contohnya, misalkan pada populasi awal 50% A besar yaitu jantan dan 50% A kecil merupakan betina dengan daya fertilitas dan viabilitas sama. Nah, hasil perkawinan generasi F1 yaitu semua individu generasi F1 bergenotip A besar dan A kecil. Lalu jika perkawinan F1 menghasilkan generasi F2 yaitu sama dengan rasio genotip F2 yaitu sama saja seperti 25% A besar dan 50% A besar A kecil. Lalu 25% A kecil, rasionya 1:2:1. Lalu untuk keseimbangan frekuensi genotipnya itu
Frekuensi genotipnya akan stabil jika perkawinan acak dan viabilitas genotipnya itu sama. Lalu juga untuk perbandingan antar gen, antar generasi gitu ya, yaitu perbandingan genotipnya akan tetap sama dari generasi ke generasi jika semua kondisinya itu dipenuhi. Penyebab evolusi yang keempat ada hukum Hardy-Weinberg, yang dimana hukum Hardy ini menjelaskan kondisi frekuensi alel dan genotip dalam populasi tetap konstan dan dari generasi ke generasi, asalkan tidak ada pengaruh evolusi. Lalu ada definisi hukum Hardy-Weinberg ini yang menyatakan bahwa frekuensi alel atau gen dalam populasi tetap stabil dan berada dalam keseimbangan. Nah, teman-teman, di sini juga ada syarat-syaratnya juga untuk hukum Hardy-Weinberg ini. Yang pertama, yaitu semua individu memiliki viabilitas dan fertilitas yang sama. Yang kedua, jumlah populasi cukup besar. Yang ketiga, tidak terjadinya mutasi. Dan yang keempat, tidak terjadi migrasi. Dan yang kelima, perkawinan terjadi secara acak. Lalu ada perhitungan frekuensi genotip pada populasi, yang dimana perkawinan antara A besar dan A kecil dikalikan A besar dan A kecil menghasilkan genotip dengan perbandingan 1:4 A besar 1:2 A besar A kecil, dan 1:4 A kecil A kecil. Lalu untuk penulisan frekuensi genotip dengan P dan Q, yaitu P menggantikan A dan Q menggantikan A kecil. Lalu untuk persamaannya yaitu P ditambah Q kuadrat sama dengan 1 kuadrat, sehingga P kuadrat sama dengan frekuensi A besar A besar. Juga 2PQ ini sama dengan frekuensi A besar A kecil, dan Q kuadrat sama dengan frekuensi A kecil A kecil. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya tuh frekuensi dalam frekuensi gen dalam populasi ini tetap konstan jika hukum Hardy-Weinberg ini terpenuhi, teman-teman. Kelima, ada spesiasi, yang dimana spesiasi merupakan pembentukan spesies baru. Juga ada beberapa pendapat tentang spesiasi ini. Untuk pendapat yang pertama, yaitu spesiasi hanya terjadi pada masa lampau. Untuk pendapat yang kedua, spesiasi masih berlangsung hingga kini. Lalu juga ada perubahan keadaan bumi, yang dimana keadaan bumi pada masa lampau berbeda dengan keadaan bumi masa sekarang. Dengan adanya perubahan iklim, terbentuknya daratan dan habitat baru yang menyebabkan spesiasi. Juga ada jenis-jenis spesiasi, yaitu yang pertama ada alopatrik, yang dimana terjadinya karena penghalang fisik yang memisahkan populasi seperti sungai, gunung, atau letak geografis. Contohnya itu ada evolusi burung kutilang di Kepulauan Galapagos. Yang kedua ada perapatrik, yang dimana terjadi pada populasi yang berdekatan namun terpisah oleh variasi lingkungan. Contohnya yang tumbuh di lingkungan toksik mengembangkan toleransi terhadap logam berat. Lalu yang ketiga ada simpatrik, yang dimana terjadi tanpa pemisahan geografis, umumnya disebabkan oleh poliploidi atau penambahan jumlah kromosom. Contohnya itu ada di tumbuhan teraploidi. Keenam, ada imigrasi, yang dimana imigrasi ini merupakan perpindahan anggota populasi dari satu tempat ke satu tempat lainnya. Lalu ada dua jenis migrasi nih, teman-teman. Yang pertama ada imigrasi, yang dimana dia keluar dari populasi, dan imigrasi yaitu masuk ke dalam populasi. Lalu ada dampak dari migrasinya juga nih, teman-teman, yang dimana migrasi ini dapat mengisolasi populasi akibat kondisi geografis, juga menghasilkan keseimbangan genetik baru di tempat baru. Dan keseimbangan ini juga dapat berubah tergantung pada kondisi lingkungannya. Nah, untuk pengaruh lingkungan yang ekstrim ini, jika di lingkungan tempat migrasi sangat ekstrim, bisa memicu terbentuknya spesies baru, teman-teman. Ketujuh, ada rekombinasi dan seleksi, yang dimana ada rekombinasi gen yang terjadi akibat reproduksi seksual, dan juga gen-gen dari kedua induk bertemu dan berpasangan pada individu baru, juga meningkatkan variasi genetiknya. Nah, lalu ada seleksi alam, yang dimana seleksi alam ini menyebabkan perubahan dalam frekuensi gen dalam populasi itu.
Juga sebenarnya ada faktor seleksi bertentangan dengan kondisi yang dibutuhkan oleh hukum Hardt-Weinberg ini atau yang perkawinan acak ini. Lalu ada juga peran seleksi dalam evolusi ini, yaitu seleksi ini merupakan mekanisme penting dalam evolusi yang mendorong adaptasi spesies terhadap lingkungan. Nah, teman-teman, tadi kan udah dibahas tuh tentang asal-usul makhluk hidup dan evolusi. Tapi sebenarnya evolusi itu benar terjadi gak sih? Dan kalaupun terjadi, apa buktinya? Tentu, bukti-bukti dari evolusi itu ada. Misalnya seperti fosil. Fosil itu termasuk salah satu bukti dari evolusi. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita bahas satu persatu. Ayo. Bukti-bukti evolusi, teman-teman. Yang pertama ada fosil. Jadi, bukti-bukti evolusi itu nyata, contohnya seperti fosil. Fosil adalah sisa makhluk hidup yang telah membantu dan terperangkap di dalamnya. Fosil ini mampu menguak tabir kehidupan pada masa lampau. Kehidupan lampau berbeda dengan kehidupan pada masa sekarang. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perbedaan struktur antara tubuh hewan atau tumbuhan yang telah menjadi fosil dengan yang masih ada sampai sekarang. Lalu, variasi individu dalam satu keturunan. Di dunia ini, tidak dijumpai dua individu yang identik sama. Bahkan, anak kembar pun pasti mempunyai satu perbedaan. Jadi, antara individu dalam satu spesies pun terdapat variasi. Hal ini terjadi karena pengaruh berbagai faktor, suhu, tanah, dan makanan. Dan contohnya seperti itu. Seleksi terhadap jenis hewan dan tumbuhan selama tahun bertahun menghasilkan varian yang jauh berbeda dengan nenek moyangnya. Lalu ketiga, ada analogi dan homologi. Bukti adanya evolusi dapat ditunjukkan pula dari adanya persamaan struktur organ berbagai organisme. Struktur organ tubuh berbagai organisme tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu analogi dan homologi. Analogi merupakan organ-organ tubuh yang punya fungsi sama, tetapi bentuk asalnya berbeda. Lalu ada homologi. Homologi adalah orang-orang makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal dasar yang sama, kemudian berubah strukturnya sehingga fungsinya berbeda. Perbandingan embriologi. Perkembangan embrio semua vertebrata memperlihatkan kemiripan yang lebih banyak daripada hewan dewasa. Hal ini terlihat jelas pada pembelahan morfogenesis, tahap diferensiasi awal. Persamaan ini sering digunakan sebagai bukti hubungan evolusi antar vertebrata. Hewan mempunyai embrio yang mempunyai embrio leluhurnya. Jadi, tahap embrio hewan yang berbeda-beda dapat lebih mirip satu sama lainnya daripada hewan dewasa. Kelima, organ-organ peninggalan atau bisa disebut organ vestigal. Pada manusia dan beberapa jenis hewan dapat dijumpai berbagai alat tubuh yang tidak berfungsi. Organ-organ ini diwarisi dari nenek moyang mereka dan perlahan-lahan menjadi peninggalan karena tidak digunakan. R. Wiedersheim, seorang ahli anatomi berkebangsaan Jerman pada tahun 1895, mencatat kira-kira ada 100 organ peninggalan pada tubuh makhluk hidup. Beberapa organ peninggalan yang dijumpai pada tubuh manusia misalnya otot penggerak telinga, usus buntu, dan tulang ekor. Untuk perbandingan fisiologi, makhluk hidup kan mulai dari titik terendah hingga yang paling tinggi terhitung atas sel. Walaupun jumlah sel dan morfologi setelah dewasa berbeda-beda, tetapi fisiologi di dalam selnya memiliki kemiripan seperti metabolisme, respirasi, sintesis protein, serta sintesis ATP dan penggunaannya dalam aktivitas hidup. Selanjutnya yaitu perbandingan biokimia. Semua spesies mewarisi sifat-sifat dari nenek moyangnya. Jenis dan jumlah sifat yang sama merupakan petunjuk jauh dekatnya hubungan kekerabatan. Hal ini juga terjadi pada perwarisan sifat biokimia. Perbandingan DNA, RNA, dan protein merupakan cara untuk mengevaluasi hubungan evolusi di antara spesies. Untuk menentukan jauh dekatnya hubungan antara organisme yang satu dengan yang lain dapat diketahui dengan melihat pasangan basa antara rantai DNA atau RNA pada spesies, dan dapat diuji secara biokimia yang disebut juga dalam uji precipitin. Selanjutnya yaitu biogeografi. Di sini kita mengambil penelitian Darwin ke Kepulauan Galapagos. Kepulauan Galapagos sendiri merupakan kelompok kecil kepulauan yang wilayahnya seolah-olah terpisah satu sama lain. Di sana, si Darwin ini menemukan burung-burung laut yang sama dengan burung laut yang terdapat di Lautan Pasifik. Darwin juga menemukan 13 spesies burung daratan yang tidak dikenal di wilayah lainnya. Burung-burung tersebut menunjukkan karakteristik yang sangat berbeda dalam bentuk paruh. Sebagian memiliki paruh besar untuk memakan biji, sebagian yang lain memiliki paruh yang sesuai untuk memakan serangga dan sebagai burung pelatu. Nah, dari keanekaragaman burung yang terdapat di pulau tersebut, diketahui adanya persamaan dasar, yakni bahwa burung-burung tersebut adalah burung finch, yaitu sejenis burung penyanyi. Menurut Darwin, fenomena ini adalah suatu bukti bahwa burung-burung finch tersebut berasal dari nenek moyang finch yang berasal dari Amerika Selatan.
Burung finch tersebut mengalami evolusi karena secara kebetulan mencapai pulau-pulau di wilayah Galapagos yang kondisi alamnya berbeda dengan daerah asal burung tersebut. Dan yang terakhir yaitu domestikasi. Domestikasi sendiri merupakan bukti evolusi yang muncul karena campur tangan manusia. Kegiatan manusia dalam pembudidayaan tanaman atau hewan telah melahirkan spesies baru yang memiliki sifat yang berbeda dengan nenek moyangnya. Perubahan itu merupakan bagian dari evolusi makhluk hidup yang dibuat manusia. Ngomong-ngomong soal teori evolusi nih, teori evolusi itu sekarang masih dipelajari enggak sih? Jelas dong, teori evolusi itu masih dipelajari sampai saat ini. Bahkan pada saat ini ada kecenderungan-kecenderungan baru tentang teori evolusi. Nah, yang pertama ini ada teori evolusi sintesis atau neo-darwinisme. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori Darwin dengan memasukkan pemahaman baru tentang genetika. Teori ini juga menganggap seleksi alam bukanlah penyebab utama evolusi, tapi sebagai faktor pembatas dan juga pengarah. Kemudian, rekomendasi gen seperti dijelaskan dalam hukum Mendel, serta pengaruh lingkungan dianggap sebagai faktor utama evolusi. Selain itu juga, teori ini menambahkan mekanisme seperti pergeseran genetik dan mutasi sebagai penyebab variasi. Juga menjelaskan pewarisan sifat melalui gen dan juga mengungkapkan bahwa spesiasi terjadi melalui akumulasi perubahan kecil di tingkat gen. Cenderungan baru yang kedua yaitu teori evolusi sedang berada dalam krisis. Teori evolusi menghadapi krisis akibat adanya berbagai penemuan ilmiah yang menantang validitasnya. Penemuan hukum genetika oleh Mendel, struktur DNA, dan kompleksitas molekul sel mengungkap bahwa proses evolusi seperti yang dijelaskan Darwin tidak mampu sepenuhnya menjelaskan asal-usul kehidupan. Teori Darwin ini, SIS, dimulai karena adanya penemuan genetika pada awal abad ke-20. Kemudian dengan adanya Gregor Mendel yang menemukan hukum penurunan sifat yang menjadi dasar ilmu genetika. Kemudian juga pada tahun 1950-an adanya penemuan struktur molekul DNA yang mengungkapkan kompleksitas kehidupan dan memperlihatkan kelemahan mekanisme dari evolusi Darwin. Kemudian adanya keterbatasan dari beberapa teori evolusi. Yang pertama yaitu sel sebagai satuan terkecil kehidupan tidak mungkin muncul secara kebetulan dalam kondisi primitif. Kemudian pembentukan organel sel seperti mitokondria, ribosom, ataupun retikulum endoplasma tanpa kendali tidak dapat dijelaskan melalui evolusi. Kemudian juga pernyataan bahwa sel pertama terbentuk secara kebetulan itu dianggap spekulatif atau hanya didasarkan pada imajinasi saja. Kemudian yang terakhir, teori evolusi ini krisis karena ada kritik dari Profesor Michel Danton yang menyebutkan bahwa teori Darwin bertentangan dengan penemuan ilmiah di berbagai bidang termasuk asal-usul kehidupan, genetika populasi, anatomi perbandingan, ilmu fosil, dan juga biokimia. Kemudian beliau menyimpulkan bahwa evolusi adalah teori yang tengah menghadapi krisis. Samping krisisnya teori-teori evolusi, terutama teori Darwin, bukannya memang banyak yang gak setuju ya terkait teori evolusi. Iya bener. Bahkan ada juga yang menyangka teori Darwin dan dibandingkan dengan pandangan agama. Sini biar aku jelasin aja tentang sanggahan atau tanggapan mengenai teori evolusi ini, terutama terkait teori Darwin. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu sanggahan atau tanggapan mengenai teori evolusi. Di sini aku mengambil contoh tanggapan dari seorang penulis terkenal di Turki, yaitu Harun Yahya, terhadap teori evolusi Darwin. Harun Yahya ini menolak teori evolusi Darwin dengan pandangan kreasionisme Islam. Nah, Harun Yahya berpendapat bahwa teori evolusi Darwin ini tidak ilmiah dan mengantarkan pada paham ateis. Beberapa alasan Harun Yahya menolak teori evolusi Darwin, yaitu yang pertama, karena jenis makhluk hidup itu tidak bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kemudian, setiap jenis makhluk hidup tidak berkerabat satu sama lain. Selanjutnya, seleksi alam pun tidak menghasilkan spesies baru. Kemudian, catatan fosil tidak menunjukkan bentuk transisional. Dan yang terakhir, kerumitan dan kesempurnaan tubuh makhluk hidup merupakan bukti penciptaan. Jadi, Harun Yahya ini menggantikan teori evolusi Darwin dengan teori kreasionisme Islam. Nah, Harun Yahya ini berpendapat bahwa teori kreasionisme Islam ini merupakan konsepsi Islam tentang penciptaan. Nah, teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa Harun Yahya itu menolak teori Darwin dengan pandangan kreasionisme Islam, yang dimana merupakan konsepsi Islam tentang penciptaan. Teori Darwin ini ditolak oleh umat Islam sebenarnya karena dianggap bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga meniadakan peran Tuhan dalam penciptaan makhluk hidup. Jadi masih selaras ya dengan pandangan yang dikemukakan oleh Harun Yahya tadi. Nah,
Beberapa sanggahan terhadap teori Darwin ini dalam Islam yang pertama yaitu teori Darwin ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Ankabut ayat 20. Kemudian, teori Darwin juga merupakan teori materialistis yang meniadakan peran Tuhan dalam penciptaan makhluk hidup. Kemudian juga teori Darwin ini menolak campur tangan Tuhan dalam terciptanya makhluk hidup. Selain itu, teori Darwin juga memisahkan antara agama dan juga ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, yang paling sering kita dengar, bahwa teori Darwin itu mengajarkan bahwa manusia berasal dari monyet. Tetapi, ada juga yang berpendapat bahwa teori evolusi ini tidak bertentangan dengan agama. Pendapat ini berpendapat bahwa proses evolusi ragam spesies berasal dari satu asal-usul dan tidak menafikan Tuhan.